VOA Executive Lounge masih bersama Aryono Arifin dan juga Dania Iman. Dan di 23 negara bagian termasuk Washington DC sebagai distrik daerah khusus nih ya. Itu mereka telah menetapkan larangan SMS saat nyetir. Dan 6 negara bagian termasuk Washington DC juga sebagai distrik juga telah menetapkan larangan penggunaan handphone sama sekali waktu nyetir. Waduh, makanya inget nggak waktu itu istrinya Arnold Schwarzenegger ya? Iya bener banget tuh, siapa namanya? Maria Shriver. Itu udah kartu mati aja tuh. Iya, kan waktu itu di mana di California udah dilarang ya, padahal ya SMS-an ternyata lakinya, dia ketahuan ya. Lakinya gubernur pula. Tapi apa semua pengemudi yang peduli tidak menggunakan handphone itu karena hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat? Nggak juga sih, Ri. Hukum memang memegang peranan penting ya, tapi ada juga yang karena kesadaran dan alasan pribadi juga. Contohnya nih, Dias Hendro Priyono, profesional muda Indonesia yang juga kandidat S3 di Universitas Virginia Tech. Kita tanyain aja pendapatnya ya. Siap. Profesional muda Dania Iman di sini, dan saat ini saya sudah terhubung dengan profesional muda Indonesia Dias Hendro Priyono yang berdomisili di daerah Maryland. Langsung aja kita sapa. Halo Dias, apa kabar? Baik-baik aja. Dias, baru-baru ini di daerah Washington DC ada yang namanya No Phone Zone Day. Nah, yaitu larangan penggunaan telepon saat sedang menyetir. Nah, pengen tahu nih pendapat Dias gimana? Apakah Anda peduli dengan larangan seperti ini? Maksudnya nggak usah di No Phone Zone Day aja ya, tapi di setiap harinya. Mungkin sekarang memang saat ini di Amerika ya, pembuat undang-undang atau legislator pada tingkat provinsi masih terus berusaha untuk membuat undang-undang yang melarang seorang untuk menggunakan telepon gitu, handphone untuk saat menyetir. Banyak negara bagian yang mempunyai undang-undang tersebut kayak California, Colorado, dan Illinois dan lain sebagainya. Saya rasa kalau peduli undang-undang seperti itu bagus sekali ya, karena kenyataannya banyak kecelakaan lalu lintas dapat diatribusikan dengan penggunaan handphone. Tiap tahun tuh ada sekitar 6.000 orang atau berapa ribu orang meninggal karena kecelakaan yang disebabkan karena pengemudi menggunakan handphone. Saya lupa dari studi mana itu, tapi yang jelas ada banyak. Dan kalau dari studinya University of Utah, katanya malahan penggunaan cellphone menimbulkan suatu distraction saat mengemudi, di mana amount of distraction itu is equal to the amount of distraction of 0.08 alcohol level. Jadi maksudnya begini, kalau menggunakan handphone saat mengemudi, konsentrasi kamu kan jadi buyar gitu. Nah, efek yang ditimbulkan oleh penggunaan handphone itu kurang lebih sama besarnya dengan efek yang ditimbulkan kepada kita setelah kita minum 3-4 botol bir atau 0.08 alcohol level itu. Jadi sama aja seperti drunk driving ya? Kurang lebih seperti itu menurut studi tersebut gitu. Terus ada lagi studi yang dilakukan kebetulan oleh universitas saya, yaitu Universitas Virginia Tech gitu. Orang yang menggunakan SMS saat nyetir mempunyai resiko 23 kali lebih besar tabrakan dibanding orang yang tidak. Dan ini masuk akal karena dibilang di studi itu pada kecepatan 55 miles per hour ya, misalkan 5 detik saja mata kita di handphone itu mobil udah bisa nyingkir jauh banget gitu. Jadi it's enough to cover a football field katanya. Jadi kalau ditanya peduli tidak, ya sudah penuh jawabannya sangat peduli karena efek negatif dari penggunaan cellphone sudah jelas dibuktikan scientifically ya, artinya sudah diartikan jelas bahwa kedua variabel tersebut related ya, simply A causes B. Apalagi kalau sedang jalan-jalan sama anak naik mobil gitu bareng, rasanya nggak aman aja kalau ada orang di sebelah tiba-tiba yang nyetir sambil ngotak-atik BlackBerry gitu, kayak takut bisa ditabrak. Anda sendiri pernah nggak nih merasa berada di kejadian yang ya istilahnya berbahaya gitu di jalanan karena disebabkan oleh pengemudi lain yang menggunakan handphone? Kalau saya pernah waktu naik taksi gitu dari bandara, ternyata supirnya ngotak-ngatik mulu. Kita kan takut-takutan gitu, kok ngotak-ngatik mulu, tapi untungnya begitu mau ditegur dia udah selesai duluan, jadi jauh dari nggak usah ditegur. Gitu ya. Anda sendiri gimana? Apakah Anda berusaha untuk menghindari penggunaan handphone atau gimana nih kalau sedang menyetir? Sebenarnya usaha saya untuk aman ya, kalau orang ditanya pasti kan biasanya ya hands free atau bluetooth, dan yakin penggunaan ini pasti aman sebagai suatu alternatif ya. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Pernah ada satu studi lain gitu yang dipublikasikan oleh The British
British Medical Journal gitu, bahwa tingkat kecelakaan antara pengguna dan non pengguna hands-free itu ternyata sama saja gitu, resikonya sama besarnya gitu. Kalau nggak salah malahan saat Oprah Winfrey itu mengkampanyekan No Phone Zone Day minggu lalu di National Safety Council, nggak mau mendukung Oprah karena kampanyenya itu mengesankan bahwa penggunaan hands-free masih diperbolehkan sebagai suatu alternatif untuk menelpon, di mana menurut National Safety Council adalah hal yang salah gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan, yang saya mau lakukan juga, yaitu untuk meninggalkan handphone altogether. Artinya ya sama sekali nggak usah menggunakan handphone saat sedang mengemudi gitu. Ada baiknya jika kita selalu buat handphone kita on silent saat nyetir gitu, jadi nggak terlalu tergoda untuk membaca SMS, BBM atau email yang bunyi terus saat sedang nyetir, jadi bisa lebih konsentrasi pada jalanan. Oke, Dias, terima kasih sekali nih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk VOA Executive Lounge kali ini. Semoga sukses selalu dalam karir dan juga sekolah Anda ya. Iya, terima kasih juga Dania. Baik. Turi, kalau Dias karena dia punya anak alasannya. Jadi kalau nyetir harus konsen biar anak-anak ya aman dan selamat ya. Betul. Jangankan menggunakan handphone, menurut Dias juga pakai handsfree tuh kan bahaya juga ya. Iya. Sama aja ganggu konsentrasi. Bahkan bisa dibilang kalau keganggu konsentrasinya karena telepon tuh udah kayak lagi mabok ya. Iya, parah banget tuh Dan. Tapi ngomong-ngomong di Indonesia gimana ya? Nyetir sambil nelpon ada undang-undangnya nggak sih yang melarang? Ada dong. Itu dia tuh. Yaitu Undang-Undang RI nomor 22 pasal 283. Oh gitu ya. Ini mulai berlaku bulan April 2010 kemarin nih, baru baru aja. banget ya. Di mana para pengemudi mobil dan motor yang menggunakan handphone saat mengemudi akan dikenakan denda sebesar Rp750.000. Wow. Dan hukuman tahanan setidaknya 3 bulan. Jadi bukan hanya di Amerika ya. Ya baguslah biar di Indonesia juga nggak kecelakaan terus ya di lalu lintas. Betul, setuju. Jadi walaupun 750.000-nya mungkin nggak seberapa, tapi hukuman 3 bulan ditahan itu baru tuh males nggak? Ya. Ya udah, dari tadi kan kita udah ngobrolin nyetir nih sambil nelfon. Gimana kalau sekarang kita dengerin dulu headline news tentunya di VOA Executive Lounge.